Saya kan baca beberapa komentar dari netizen nih Pak, berharap Pak Novel ke depan ini menjadi salah satu pimpinan KPK. Gimana respon Bapak itu Pak? Dengan undang-undang yang baru ini saya belum bisa mendaftar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Selamat sore ini Pak Novel. Selamat sore. Gimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari ini saya ingin baca berita Pak. Ya. Dan ini lagi rame juga nih Pak. Ya. Saya ini ada dari iNews ID. Mekanisme lengkap penggantian ex pimpinan KPK Lili Pintauli di DPR. Ini kan Lili Pintauli kan sudah mengajukan mengundurkan diri dan sudah di ACC nih Pak, ya, sama Presiden. Nah ini mekanisme penggantinya itu seperti apa Pak? Ya, memang begini, mekanisme itu penggantian itu diatur sebetulnya dalam Undang-Undang KPK ya. Dan ketika kemudian ada proses yang mengundurkan diri seperti ini, maka kembali kepada pemilihan yang 10 orang terakhir yang ditentukan oleh DPR. Tapi lengkapnya mungkin saya cerita dari awal biar nggak bingung ya. Bahwa memilih pimpinan KPK itu setiap tahapan pimpinan KPK berakhir, maka Presiden biasanya di sekitar bulan-bulan Maret gitu ya, itu sudah membentuk panitia seleksi. Panitia seleksinya sekarang ada di Dewan Pengawas itu. Profesor Indrianto Sinaji, beliau salah satu panitia seleksi. Kemudian dengan panitia seleksi tersebut, maka mereka ini para panitia seleksi membuat syarat-syarat untuk menjadi pimpinan KPK. Setelah itu mereka membuka kepada masyarakat umum untuk ikut boleh mendaftar. Setelah itu mereka melakukan tahapan-tahapan proses pemilihan, baik dalam proses tahapan administrasi dan seterusnya. Hingga kemudian sampai ditemukan 20 calon kalau nggak salah. Tapi di ranking biasanya. Iya. Panitia seleksi kalau sudah membuat 20 atau 10 gitu saya lupa. Panitia seleksinya dari mana aja itu Pak? Biasanya orang yang ditunjuk oleh Pak Presiden. Waktu itu kan saya nggak ingat untuk polanya gimana. Tapi seingat saya itu Pak Indrianto Sinaji ikut juga di situ. Beberapa orang lah panitia seleksi itu. Kemudian ketika dalam prosesnya kemudian ada orang yang mendaftar, maka ditentukan sampai 20 orang lah. Ketika mendapatkan 20 orang yang masuk dalam kualifikasi menurut panitia seleksi ya, tentunya dengan tahapan-tahapan yang mereka tentukan, itu kemudian diberikan kepada Pak Presiden, dan Pak Presiden kemudian mengirimkan 10 nama. Tapi rasanya Pak Presiden nggak terlalu banyak merubah. Kalau sudah dari panitia seleksi ya sudah, yang 10 besar itu yang akan dikirim, kebanyakan begitu. Dikirim ke DPR, dan kemudian Komisi 3 memilih dari 10 orang itu untuk mendapatkan 5. Kalau nggak salah yang dipilih oleh DPR itu yang nomor 1 Pak Firly. Iya. Ya, Firly Bahuri ini dapat suara penuh. Padahal waktu itu pimpinan KPK-nya sudah membuat catatan bahwa yang bersangkutan ini ketika menjadi deputi penindakan melakukan pelanggaran etik berat. Ini malah dipilih oleh DPR. Dan semua sengaja. Partai sepakat itu kalau nggak salah. Iya, kalau DPR mestinya partai-partai ikut ya di situ. Karena kan di Komisi 3 semuanya suaranya untuk Firly Bahuri. Yang menarik adalah trennya itu sepertinya kok ini ya, tidak mempertimbangkan adanya background atau latar belakang yang pernah atas perbuatannya dia untuk melanggar pelanggaran etik serius. Ini nggak dipertimbangkan, memang nggak penting barangkali. Tapi kalau kejadian seperti Lili Pintauli ini, kan yang rugi kita semua gitu. Ini pastinya sedikit banyak mengganggu. Dan memang setelah 5 itu terpilih, maka apabila 1 dari 5 pimpinan KPK itu mengundurkan diri, maka saya tidak tahu proses lengkapnya, tapi seingat saya itu Pak Presiden akan mengajukan 1 dari 5 sisanya. Biasanya ranking 6 biasanya. Dikirimkan nanti persetujuan DPR, baru kemudian menjadi pimpinan KPK pengganti. Dugaan saya seperti itu. Tapi tentunya di peraturan-peraturan perundang-undangan itu diatur, tapi apakah detail saya tidak paham, karena memang
jarang terjadi ya. Dengan seleksinya Bu Lili Pintauli dulu kan lolos diseleksi oleh Komisi 3 Pak itu kan. Iya. Terus sekarang kan Bu Lili terbukti indikasi tidak berintegritas kan gitu Pak. Iya. Dan mendapatkan gratifikasi. Iya. Masa seleksi itu orang seperti ini bisa lolos gitu loh Pak. Itu tadi yang saya katakan. Bahkan ketika pimpinan KPK periode 2015 sampai 2019 proses pemilihan ini kan dilakukan di 2019. Iya. Itu mereka pimpinan KPK yang lama itu membuat surat kepada panitia seleksi dan tentunya ke DPR Komisi 3 juga yang menceritakan bahwa Firly Bahuri itu ketika menjadi deputi penindakan itu belum sampai setahun kalau nggak salah. Iya. Itu melakukan pelanggaran etik yang serius. Memang kemudian polanya seperti Lili ini. Keluar dari KPK gitu. Akhirnya kasusnya nggak diusut. Iya. Nah, itu nggak dipertimbangkan gitu. Harusnya masalah background, artinya kalau yang bersangkutan itu pernah punya catatan berbuat pelanggaran etik, itu akan berpotensi di kemudian hari berbuat hal yang sama. Ini yang harusnya dipertimbangkan. Saya kok malah melihat jangan-jangan panitia seleksi dan beberapa dari DPR ini akan berpandangan bahwa masalah pelanggaran etik itu masalah kecil, mungkin begitu gitu. Buktinya bukan cuma Lili, Firly juga pernah ada catatan serius dan tidak dipertimbangkan juga, bahkan malah dipilih oleh semuanya. Betul. Ini yang menjadi hal penting. Jadi kalau ditanya kenapa kok sampai bisa lolos, ya bisa jadi karena pertimbangan itu tadi. Iya. Tadi kan Bapak bilang pimpinan KPK yang dapat nomor 1 ranking itu kan Pak Pak Firly Bahuri itu kan dulu punya catatan melanggar kode etik lah Pak. Ya. Terus dengan beliau keluar dari KPK kalau nggak salah itu, dan kembali KPK lagi dipilih menjadi ketua KPK. Iya. Nah ini ada berita juga kan Komisi 3 DPR ini statementnya di merdeka.com, kita minta maaf sudah pilih Lili Pintauli jadi wakil ketua. Kok segampang itu Pak? Wah kita salah milih orang minta maaf gitu Pak. Iya. Ya itu mungkin sebagai pertanggungjawaban atas kesalahannya ya. Iya. Ya tapi kan nggak sekedar itu ya, ini kan masalah serius. Harusnya dimitigasi sejak awal. Jadi bukan terus ketika berbuat salah baru minta maaf gitu kan. Nah, sekedar mengingatkan saja gitu kan. Jadi terkait dengan hal tersebut mestinya dipahami bahwa mencari pimpinan KPK haruslah dicari orang-orang yang berintegritas, yang mau berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Kenapa? Karena masalah korupsi ini masalah yang sangat mendasar dan masalah yang bisa menggagalkan kepentingan negara untuk bisa mencapai tujuan negara. Kalau kemudian kepentingan seserius ini kemudian dilakukan dengan sekedarnya saja, ya alangkah ruginya kita semua gitu ya. Tentunya semoga dengan catatan ini ke depan semakin dipahami bahwa memilih pimpinan KPK yang baik adalah hal yang sangat penting. Itu yang harus ditekankan ya. Dan tadi disampaikan di salah satu pimpinan selain Bu Lili Pintauli ada yang bermasalah tadi kan Pak ya, Pak Firly Bahuri. Pernah sebelum menjadi pimpinan. Setelahnya kan pernah juga tuh buktinya melanggar pelanggaran etik serius. Iya. Bahkan dikatakan sebagai pelanggaran etik berat, yaitu jalan-jalan pakai helikopter. Ya itu sempat. Itu kan menjadi serius juga. Dan sebenarnya kalau diperiksa dengan lebih jeli, itu kasusnya hampir mirip lah dengan kasusnya Bu Lili sekarang. Itu waktu beliau ketua KPK apa? Sudah jadi ketua KPK. Tapi sebelumnya kasusnya banyak sebenarnya. Dan apakah kasus itu nggak jelas? Itu di sidang nggak Pak di Dewas? Proses waktu itu belum ada dewan pengawas. Ya, waktu sebagai dewan pengawas itu ditunjuk itu bersama-sama diangkat itu hampir berbarengan dengan pimpinan KPK yang sekarang dengan Firly. Waktu itu prosesnya melalui mekanisme pengawasan internal di KPK. Dan kemudian ada majelis pertimbangan pegawai dan kemudian kalau levelnya cuma deputi itu prosesnya oleh pimpinan KPK ya dan beberapa bidang-bidang terkait yang akan menyidangkan, bukan dewan pengawas. Dan kebetulan atau nggak kebetulan saya nggak tahu, pemeriksanya orang-orang yang terlibat dalam majelis pertimbangan pegawai ini kemudian disingkirkan semua oleh Firly Bahuri dan kawan-kawan. Disingkirkan dengan TWK tadi. Pemecatan tadi itu Pak ya. Ya, jadi ini yang menarik untuk dilihat. Tapi memang itu rangkaian dari hal-hal yang selalu kami
bawa ke publik agar publik paham bahwa kepentingan untuk menjaga integritas itu sangat penting dalam rangka untuk tugas-tugas berantas korupsi yang ada di KPK. Tadi menarik yang Bapak sampaikan tuh. Bapak kan tadi sampaikan orang-orang yang pernah memeriksa Firly kan disingkirkan itu, Pak. Betul. Bersama dengan saya. Iya, dengan Bapak. Boleh nggak kita beranggapan jangan-jangan sakit hati sama mereka karena telah proses? Saya meyakini dan menduga begitu. Saya meyakini bahwa itu bagian. Itu semuanya, Pak, yang periksa beliau disingkirkan. Ya. Pihak-pihak yang pernah meriksa, yang mengajukan rekomendasi, yang terlibat dalam proses itu semua disingkirkan. Walaupun ketika proses sidang itu akan dilakukan, ya samalah mirip dengan kasusnya Lili Pintauli ini. Kemudian Firly Bahuri keluar dari KPK, gitu aja. Dan nggak pernah disidangkan. Nah, ini yang menjadi menarik karena di kasus Lili ini kan banyak ahli dan orang-orang yang peduli, kemudian membicarakan ke forum publik bahwa dengan dibiarkan Lili Pintauli keluar dari KPK begitu saja dan perkaranya tidak diusut tuntas, termasuk pihak-pihak lain yang terlibat, maka kasusnya akan bisa seperti kasusnya Firly Bahuri, di mana nanti ketika keluar dia kemudian merasa seolah-olah nggak pernah ada masalah. Bagaimana kalau tahun depan ternyata Lili Pintauli mendaftar lagi menjadi pimpinan KPK, dan kemudian dia dipermasalahkan atas masalah ini, kan belum ada sidangnya, belum ada putusannya. Firly tadi itu juga belum ada putusan sidang, sama, belum sidang sama sekali, sama seperti Lili. Kalau yang Lili ini kan sidang pembukaan dia nggak hadir ya, dia sibuk katanya ke Bali, walaupun ada pimpinan yang lain harusnya. G20 nggak salah. Ya, walaupun sebetulnya itu bisa di pimpinan yang lain. Tapi kan ternyata begitu sidang berikutnya surat persetujuan untuk keputusannya sudah keluar dari Pak Presiden. Keputusan dia keluar itu barengan mana, Pak, sama ngundurin diri itu, Pak? Saya lupa tanggalnya berapa, cuman tanggal belasan kalau nggak salah ya. Hari Senin kemarin ya, tanggal berapa tuh? Tanggal 11 ya. Itu keluar di hari Senin ya. Terus kalau pengajuan pengunduran dirinya tanggal 30 Juni. Itu saya dengar dari pernyataan Ketua Dewan Pengawas di forum press release. Yang menarik adalah setelah tanggal 30 Juni itu mestinya pimpinan KPK tahu dong bahwa salah satu pimpinan yang lain mengundurkan diri. Karena surat pengunduran diri biasanya ditembuskan ke pimpinan yang lain dan ke Dewan Pengawas, biasanya begitu. Tapi ternyata di media Firly Bahuri sebagai Ketua KPK mengatakan bahwa enggak, saya nggak tahu ada pengundurkan diri. Ternyata ada tanggal 30 itu. Ini yang menarik. Makanya nggak baiklah berbohong. Saya pikir kalau berbohong itu akan terbiasa berbohong dan terus berbohong. Lama-lama orang akan banyak tahu kalau suka berbohong. Kan nggak bagus ya kalau pejabat berbohong gitu. Dan itu sering Bapak sampaikan di kanal YouTube ini. Ini Pak, saya ingin di akhir-akhir session kita ngobrol nih Pak. Saya kan baca beberapa komentar dari netizen nih Pak. Berharap Pak Novel ke depan ini menjadi salah satu pimpinan KPK. Gimana respon Bapak itu Pak? Saya kan baca, saya sampaikan. Ya. Gini, di undang-undang yang baru itu dibikin ketentuan bahwa pimpinan KPK itu usianya minimal 50 atau di atas 50 tahun. Yang sebelumnya di atas 40 ya. Tapi dibikin 50. Dengan undang-undang yang baru ini saya belum bisa mendaftar. Karena usia saya baru 45 tahun. Jadi belum bisa mendaftar. Terus apakah saya akan mau? Tentu saya akan melihat. Saya senang tentunya ketika ada pimpinan KPK yang berintegritas, yang peduli dengan negaranya. Artinya, ya kalau koruptor itu kan musuh negara ya. Kalau dia ngelawan koruptor berarti kan sayang sama negara. Nah, kalau pimpinan KPK-nya peduli dengan negaranya, punya nasionalisme yang baik, bahkan bukan sekedar nasionalisme, harus berjiwa patriotik, rela berkorban demi kepentingan negara. Nah, ketika sampai di level itu tentu saya senang. Saya tidak terus kemudian berambisi untuk menduduki di posisi jabatan tertentu, tidak. Bagi saya tentunya saya akan memilih jalan untuk terus memperjuangkan upaya-upaya memberantas korupsi. Tidak selalu harus duduk sebagai pejabat yang bertugas untuk itu. Pejabatnya boleh siapapun, tapi harus berintegritas, jangan terus yang suka melanggar hukum. Jawabannya gitu. iya apa tidak Pak? Ya, saya pikir karena ketentuannya belum bisa, maka jawabannya tidak. Tapi saya tentunya berharap bahwa siapapun pimpinan KPK-nya,
orang-orang itu harus adalah orang yang berintegritas, yang peduli dengan negara dan mau berantas korupsi dengan sungguh-sungguh. Jangan seperti sekarang yang kemudian hanya mencitrakan seolah-olah berantas korupsi, seolah-olah diem karena mencegah, padahal mencegahnya juga tidak ada, menindaknya juga tidak ada. Terus ngapain aja gitu kan? Nah itu. Nah, ini Pak, Bapak yakin nggak Pak ke depan pimpinan KPK itu bakalan jauh lebih baik daripada yang ini Pak? Yang pertama, saya yakin bahwa negara kita ke depan akan lebih baik. Kenapa saya ngomongnya yang luas dulu? Iya. Karena kita harus punya optimisme. Dan pada saatnya nanti tentunya ketika untuk mencapai negara kita jauh lebih baik, maka harus dimulai dengan diantaranya penegakan hukum yang baik, pemberantasan korupsi yang kuat dan konsisten. Iya. Saya dalam beberapa kesempatan mengatakan bahwa banyak upaya pengelabuhan publik yang kemudian membuat jualan seolah-olah kita cukup dengan mencegah saja, karena mencegah itu perbaikan sistem dan lain-lain. Pertanyaannya, Anda belajar di mana ngomong begitu? Ya kan? Coba lihat di best practice di banyak negara. Memang ada di negara-negara maju, mereka lebih fokus untuk melakukan pencegahan saja. Kenapa? Karena indeks persepsi korupsi di atas 70. Belum ada indeks persepsi korupsi di bawah 70, kemudian hanya fokus pencegahan, belum ada. Kecuali memang sengaja untuk nggak berantas korupsi. Gitu kan. Ketika kita mau mencontoh negara-negara yang berhasil untuk memberantas korupsi dengan baik dan pendapat ahli-ahli yang menceritakan bagaimana cara memberantas korupsi yang baik, maka dia akan pasti katakan indeks persepsi korupsi di level Indonesia sekarang di sekitar 32-an lah. Itu ya pasti perlu penindakan yang konsisten. Walaupun penindakannya sebagaimana sering saya katakan harus dibarengi dengan pencegahan, dibarengi dengan pendidikan. Kalau hanya mengharapkan pencegahan dan pendidikan, saya pastikan tidak bisa. Iya. Kalau Anda yang bilang bisa, dia berbohong. Karena tidak ada contohnya yang jelas. Iya. Dan saya siap untuk berbincang dengan orang-orang itu dalam forum podcast atau forum apapun. Nah, tadi kan di seleksi awal kan orang-orang ini kan terindikasi kan bermasalah dan mereka kan bisa lolos bahkan terpilih nomor 1, 2, 3, 4, 5 kan gitu. Iya. Ada salah satu di situ terpilih kan Pak dan bermasalah kan gitu Pak. Ke depan gimana Pak sarannya untuk panselnya ini Pak seleksinya? Ya, begini, tentunya panitia seleksi itu harus dicari orang yang betul-betul tidak mudah dipengaruhi, orang-orang yang betul-betul selama ini concern dengan perbaikan penegakan hukum, perbaikan pemberantasan korupsi dan terkait dengan KPK. Kalau orang ini kemudian tidak pernah punya concern dengan hal tersebut, dijadikan panitia seleksi yang ada sekedarnya saja. Nah, oleh karena itu penunjukan panitia seleksi itu penting, sehingga haruslah ditunjuk orang yang punya orang yang kredibel, orang yang profesional, punya keahlian betul ya, bukan katanya punya keahlian. Dan kemudian orang yang selama ini concern dengan upaya memberantas korupsi yang sungguh-sungguh. Tentunya panitia seleksi juga harus dilihat background check-nya, jangan orang yang punya masalah yang selama ini membela koruptor kemudian dijadikan panitia seleksi, kepentingannya pasti beda. Dan kemudian dalam prosesnya tentu kepentingan informasi dari masyarakat perlu didengar. Iya. Masukan-masukan dari masyarakat perlu didengar sehingga terpilih orang terbaik untuk bisa melakukan tugas-tugas dengan cara yang baik. Kalau itu dilakukan, saya yakin akan ada peningkatan lah. Karena kalau kemudian korupsi dibiarkan dan kemudian tidak ada upaya yang sungguh-sungguh, yang rugi kita semua dan dampaknya itu bisa langsung dalam beberapa hal. Terima kasih Pak untuk penjelasannya tentang seleksi untuk pemilihan calon pimpinan KPK Pak ya. Ya. Nanti setelah ini kita akan bahas dengan tema yang lain nih Pak ya. Oke. Terima kasih. Salam integritas, anti korupsi.